Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Ukarem dalam seri Berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Kali ini kita akan membahas tema mengenai memberi kepada Tuhan. Sebelum kita memulai membahasnya, mari terlebih dahulu kita berdoa doa malaikat Tuhan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, hari ini hari Jumat pertama, juga hari Jumat di pekan kedua masa Prapaskah. Beberapa hari yang lalu, saya sudah mengajak Anda untuk merenungkan mengenai keharusan bagi kita untuk berbagi. Berbagi itu bukan pilihan, tetapi keniscayaan, keharusan bagi seorang pengikut Yesus. Kemudian, Santa Teresa Lisieux juga bukan hanya meminta kita untuk berbagi, tapi juga mengajak kita, mengajar kita untuk meminta dari Tuhan. Dan seperti yang dijanjikan Tuhan, meminta dalam nama Yesus. Ketuklah, pintu akan dibuka. Mintalah, maka kamu akan diberi. Nah, hari ini lebih jauh lagi, kita akan merenungkan sesuatu untuk memberi kepada Tuhan. Kalau memberi kepada sesama yang membutuhkan, jelas. Kita tahu orangnya, kita mengerti situasinya. Tapi bagaimana? Bagaimana kita harus memberi kepada Tuhan? Bukankah semua yang kita terima ini dari Tuhan asalnya? Bukankah semua yang kita miliki ini berasal dari Tuhan? Betul. Dan oleh karena itulah, maka kita harus memberikan kepada Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Dan yang menjadi hak Tuhan itu adalah semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberi bukan untuk sekedar agar kita mengalami kesenangan, tetapi sebenarnya itu untuk Tuhan. Bagaimana kita memahami, kita memberikan segala sesuatu apa yang telah kita terima dari Tuhan. Bagaimana kita memahami ini? Sahabat, kalau Anda sudah mengikuti Ekaristi hari ini, hari Jumat pertama di bulan Maret ini, kita akan mendengar bacaan mengenai penggarap-penggarap kebun anggur yang kurang ajar, yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Namanya penggarap, mereka hanya berhak atas bagian saja. Hasil panenan tetap dibagi, penggarap mendapat sebagian, pemilik lahan mendapat sebagian. Tapi cerita dalam Injil ini, penggarap ini kurang ajar.
Dia tidak mau membagikan apa yang menjadi bagian dari pemilik lahan. Bahkan ketika pemilik lahan mengirim utusan agar utusannya itu mengambil haknya itu, mereka malah menganiaya. Bahkan ada yang dibunuh. Bahkan ketika pemilik lahan mengirimkan anaknya, anaknya juga dibunuh. Jahat sekali. Nah, cerita itu dibuat oleh Yesus untuk menyindir orang-orang Farisi. Tapi sebenarnya juga bukan hanya menyindir orang Farisi, tetapi juga mengingatkan kita. Kita ini, yang sekarang di 2000 tahun setelah Yesus membaca kitab suci ini, membaca cerita ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki ini adalah anugerah Tuhan. Bukan milik kita. Bahkan hidup kita sendiri pun bukan milik kita, milik Tuhan. Sewaktu-waktu bisa diambil. Nah, karena semua yang kita miliki ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan, maka kita harus menggunakannya seperti Tuhan menghendakinya. Bagaimana Tuhan menghendaki agar semua yang saya punya, kemampuan, waktu, kreativitas, kekayaan, apapun yang ada dalam diri saya, itu harus saya pakai seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saya tidak tahu kira-kira Tuhan menghendaki apa dengan semua yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya, minimal saya melakukan semuanya, saya membuat semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Disitulah kita memberikan kepada Tuhan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kita menggunakan seluruh daya yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat, teks kitab suci yang akan kita baca dan renungkan hari ini berasal dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 8, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya bacakan untuk Anda. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sahabat, Santo Paulus mengatakan dengan jelas, Allah mampu memberikan segala hal. Allah mampu memberikan segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Berkelimpahan. Maka Santa Teresia Lisieux yang juga belajar dari Santo Paulus, dia mengajak apa yang kita terima itu kita persembahkan kembali kepada Allah. Karena itulah panggilan kita sebagai orang Katolik, pengikut Yesus, memuliakan Allah di setiap jalan yang kita pilih. Sahabat, aksi Prapaskah yang kita buat hari ini sederhana. Jadi, mari kita belajar menemukan hal-hal yang baik dalam diri sesama kita. Kerap kali kita bertemu orang, apalagi kalau orang baru, kita akan mudah menilai
mencari seperti apakah orang ini. Dan terkadang kita terjebak untuk mencari, menilai hal-hal negatif, kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya. Tapi hari ini, dan kalau bisa seterusnya, kita berusaha mencari wajah Allah di dalam diri sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi meskipun mereka kerap menyakiti hati kita atau penampilannya tidak manis begitu, kita berusaha mencari hal positif yang ada di sana. Karena setiap pribadi diciptakan segambar dengan Allah. Maka kita berusaha menemukan gambar Allah dalam diri sahabat-sahabat kita. Mari kita mengakhiri refleksi kita hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.